Kita semua tahu cerita horornya. Perang Dunia ke-1, Perang Dunia ke-2. Jutaan tewas. Eropa jadi tempat parkir puing. Tapi kita mau skip bagian sad endingnya dan langsung ke bagian yang paling di luar nalar dari semua sejarah itu. Sederhananya gini, sementara kamu lagi sibuk nangis-nangisi parit, ada orang di balik meja yang lagi sibuk menghitung untung besar. Beneran, ini adalah bisnis paling irasional di planet ini. Dulu kita dibilang kalau Inggris dan Perancis itu pahlawan perang. Please, mereka itu cuma pemenang yang bangkrut. Mereka pulang ke rumah dengan utang segunung dan imperium mereka dicicil sama negara lain. Kemenangan mereka itu ibarat dapat trofi plastik setelah rumahnya disita bank. Jadi, lupakan para loser yang sok menang itu. Pertanyaan jutaan dolar yang sebenarnya, siapa sih player yang berhasil mengubah jutaan nyawa yang hilang itu jadi puluhan miliar dolar? Siapa yang sukses mengambil keuntungan dari kekacauan global dan akhirnya menulis ulang aturan main dunia? Jawabannya bukan yang paling kuat tapi yang paling smart dan yang paling kalkulatif serta yang paling berdarah dingin. Ketika tembakan berhenti pada 1918, Eropa merayakan akhir pertempuran yang begitu panjang. Inggris dan Prancis yang mengklaim kemenangan kembali ke rumah dengan keyakinan bahwa mereka telah menyelamatkan dunia. Jerman ditekan dengan perjanjian Versailles, sebuah dokumen yang lebih mirip tagihan raksasa daripada perjanjian damai. Namun, ketika kita melihat lebih dekat pada kondisi Inggris, ada sesuatu yang menarik. Mereka memang mendapatkan wilayah mandat baru di Timur Tengah, memperluas pengaruh politiknya. Tapi semuanya datang dengan harga yang sangat tinggi. Utang luar negeri Inggris melonjak hingga 10 kali lipat dibanding sebelum perang. Setengah dari total pinjaman tersebut berasal dari negara Amerika Serikat. Inggris, negara yang dulunya menjadi pusat keuangan dunia, harus meminjam dana dari negara muda di seberang Atlantik. Sebuah pergeseran kekuatan yang berjalan pelan tetapi sangat signifikan. Prancis pun menghadapi kisah serupa. Meski berhasil mengambil kembali Alsace-Lorraine, wilayah utara Prancis yang selama bertahun-tahun menjadi medan pertempuran, namun wilayah itu telah hancur, hampir kehancuran total. Industri baja, tambang batubara, dan berbagai fasilitas vital musnah. Prancis mungkin menang secara simbolik, tetapi secara ekonomi mereka harus membangun kembali hampir dari nol. Dalam kondisi Eropa yang goyah, ada satu negara yang justru melangkah lebih kukuh. Siapa dia? Yaps, Amerika Serikat. Awalnya, negeri Paman Sam ini memilih bersikap netral. Namun, permintaan bahan baku dan peralatan perang dari Eropa berubah menjadi peluang ekonomi yang tidak bisa mereka abaikan. Ketika mereka akhirnya bergabung resmi pada tahun 1917, Amerika bukan hanya mengirimkan pasukan. Mereka mengucurkan pinjaman yang nilainya luar biasa. Historikus Adam Tooze mencatat bahwa pada 1919 total pinjaman yang diberikan Amerika Serikat ke negara-negara sekutu telah melampaui 10 miliar dolar. Disinilah perubahan besar terjadi. Selama ratusan tahun, pusat uang dunia berada di London. Setelah perang, pusat itu pindah ke Wall Street. Industri Amerika meroket. Baja, makanan, senjata, pertanian, semuanya berkembang pesat. Amerika tidak hanya keluar sebagai pemenang militer, tapi juga pemenang ekonomi, mengukuhkan dirinya sebagai kreditor utama dunia. Namun, Amerika bukan satu-satunya negara yang memanfaatkan momen ini. Jepang, yang bergabung sebagai sekutu, dengan cepat mengambil alih wilayah-wilayah bekas koloni Jerman di Pasifik serta memperluas pengaruhnya ke Tiongkok melalui tuntutan 21 poin. Langkah yang diam-diam membuka jalan bagi ambisi Jepang sebagai kekuatan regional. Kekalahan Jerman dalam Perang Dunia I bukan hanya soal kalah perang. Itu seperti kehilangan pondasi sebuah bangsa. Ibarat rumah besar yang tampak kokoh dari luar tetapi bagian dalamnya retak, rapuh, dan runtuh perlahan.
Di meja perundingan Versailles, Jerman diposisikan bukan sebagai pihak yang tersungkur karena kekacauan global, melainkan sebagai biang keladi dari semua tragedi. Pasal War Will memaksa mereka menandatangani pengakuan bahwa perang besar itu adalah kesalahan mereka sepenuhnya, sebuah cap yang menghantam harga diri nasional. Dari sana datang beban yang sangat berat. Reparasi sebesar 132 miliar mark emas. Jika dihitung dengan nilai masa kini, jumlahnya hampir tak terbayangkan. Negara itu dipaksa membayar sambil membangun ulang dirinya yang sudah hancur. Angkatan bersenjata dibatasi, hanya boleh memiliki tentara kecil, tanpa tank, tanpa pesawat tempur, tanpa kapal perang besar. Bagi bangsa yang sebelumnya punya tradisi militer kuat, pembatasan ini terasa seperti amputasi identitas. Namun, luka paling dalam bukan hanya pada ekonomi atau militer, tetapi pada batin kolektif masyarakatnya. Jerman sebagai bangsa merasa dihina, dipermalukan, dan dikucilkan. Dari tanah yang subur oleh rasa malu dan marah, tumbuhlah cerita-cerita baru yang memberi penjelasan sederhana atas kekalahan kompleks tersebut. Salah satunya adalah yang dikenal dengan mitos tikaman dari belakang. Narasi ini menyebar cepat seperti api yang mencari bahan bakar. Kisahnya terdengar heroik sekaligus tragis, bahwa tentara Jerman sebenarnya masih kuat dan bisa menang, tetapi dikalahkan bukan oleh musuh di medan perang, melainkan oleh pengkhianat di dalam negeri, kaum politisi sipil, kaum intelektual, dan kelompok-kelompok tertentu yang dijadikan kambing hitam. Mitos ini tidak lahir dari fakta, tetapi dari kebutuhan manusia untuk mencari penyebab yang mudah dicerna ketika hidup terasa terlalu kacau. Ketika sebuah bangsa sedang mencari jawaban atas masa lalu yang pahit, jawaban paling berbahaya adalah yang tampak sederhana. Dalam ruangan kosong itulah ekstremisme menemukan panggungnya. Partai-partai radikal mulai bermunculan, menawarkan janji pemulihan harga diri nasional. Di antara semua figur yang mencoba memanfaatkan luka itu, ada satu nama yang akan mengubah jalannya abad ke-20. Siapa dia? Adolf Hitler. Dengan pidatonya yang berapi-rapi, dia mengubah rasa malu menjadi amarah, dan amarah menjadi agenda politik. Versailles dijadikan simbol penghinaan. Rakyat yang kehilangan arah diberi musuh baru untuk disalahkan. Sejarah pun bergerak menuju titik gelap berikutnya. Dari puing-puing pasca perang, Jerman kembali bangkit. Tapi kebangkitannya mengarah ke jalan yang membuat dunia terjatuh lebih dalam di Perang Dunia Kedua. Tahun 1945 menjadi semacam garis pembatas antara dunia lama dan dunia baru. Ketika Perang Dunia Kedua berakhir, Eropa tidak lagi tampak seperti poros peradaban yang dulu begitu dominan. Kota-kota besar dari Berlin hingga Warsaw berubah menjadi pemandangan yang hampir tak bisa dibedakan dari reruntuhan arkeologi. Jutaan bangunan hancur, jalur kereta tak berfungsi, jembatan runtuh, dan industri berhenti berdetak. Eropa yang selama ratusan tahun menjadi pusat ilmu, seni, perdagangan, dan politik global, tiba-tiba berdiri sebagai benua yang kehabisan tenaga. Dari reruntuhan perang, dua kekuatan raksasa muncul dengan wajah yang sangat berbeda, Amerika Serikat dan Uni Soviet. Amerika pulang dari perang dengan ekonomi yang justru melonjak dan posisi sebagai penyedia bantuan global. Uni Soviet, meskipun kehilangan puluhan juta jiwa, bangkit dengan wilayah pengaruh yang membentang luas dari Eropa Timur hingga Asia Tengah. Dua raksasa ini tidak hanya menggantikan Eropa, mereka membentuk ulang aturan main dunia. Dan dari sinilah babak baru sejarah dimulai. Perang tanpa senjata terbuka, tetapi penuh ketegangan. Sebelum terlibat penuh, Amerika sudah mengalirkan dukungan masif melalui Lend-Lease-Aid, skema bantuan logistik, senjata, dan perbekalan. Ketika perang berakhir, negeri Paman Sam ini memegang lebih dari separuh cadangan emas dunia. Industri mereka melesat tanpa hancur oleh perang. Mereka menjadi gudang persenjataan demokrasi, sekaligus bank dunia baru.
Puncak kekuatan ini terjadi di Bretton Woods 1944. Di konferensi ini, Amerika Serikat membentuk IMF, Bank Dunia, dan menempatkan dolar sebagai mata uang cadangan utama dunia. Perubahan ini bukan hanya ekonomi, ini adalah pergeseran kekuasaan global. Marshall Plan kemudian memperkuat posisi mereka. Miliaran dolar dialirkan ke Eropa Barat untuk rekonstruksi. Bantuan itu adalah bentuk diplomasi strategis, mencegah negara-negara tersebut jatuh ke dalam pengaruh ideologi Uni Soviet. Amerika tidak hanya menjadi kaya raya, mereka menjadi arsitek tatanan dunia baru. Di belahan benua lain, Uni Soviet muncul sebagai kekuatan baru yang tidak bisa diabaikan. Mereka keluar sebagai pemenang. Tapi kemenangan itu dibayar dengan harga hampir tak terbayangkan. Lebih dari 20 juta jiwa hilang. Angkanya begitu besar sampai sulit dipahami oleh logika manusia biasa. Namun dari kehancuran itu, Soviet justru bangkit dengan wajah yang lebih keras, lebih militan, dan lebih percaya diri daripada sebelumnya. Kemenangan mereka di Stalingrad menjadi simbol ketangguhan yang membakar semangat seluruh negeri. Kota itu seperti garis final yang menentukan nasib perang di front timur. Begitu Jerman terpukul mundur, Soviet tidak berhenti. Mereka bergerak terus menyapu Eropa Timur dan menanamkan pengaruh di negara-negara yang kini masuk dalam orbit politik mereka. Begitu debu perang mulai turun, benua Eropa bagaikan lembaran yang terbelah. Di satu sisi ada blok barat yang dipimpin Amerika Serikat, mengusung kapitalisme liberal, demokrasi, dan ekonomi pasar. Di sisi lain ada blok timur di bawah kendali Uni Soviet, dengan sosialisme terpusat, negara yang sangat kuat, dan ideologi yang benar-benar berbeda. Dari sinilah muncul istilah yang kemudian membentuk keseluruhan periode sejarah, tirai besi. Bukan tirai dalam arti fisik, tetapi pembatas ideologis yang memisahkan dua dunia dengan cara hidup, cara berpikir, dan misi masa depan yang bertolak belakang. Abad sebelumnya dikenal sebagai era multipolar, di mana beberapa kekuatan besar saling berebut pengaruh. Namun setelah 1945, peta berubah total. Dunia memasuki era bipolar, dua kekuatan raksasa berdiri berhadapan. Sama kuatnya, sama ambisiusnya, dan sama-sama tidak ingin mengalah. Perang baru pun dimulai. Bukan perang dengan tang atau dengan peluru, tetapi perang ideologi, intelijen, propaganda, dan klaim kekuasaan. Dunia memasuki babak yang kita kenal sebagai Perang Dingin. Jepang memasuki akhir Perang Dunia Kedua dengan luka yang sulit dilupakan. Dua kota mereka, Hiroshima dan Nagasaki, lenyap dalam sekejap akibat bom atom. Bukan hanya ribuan nyawa yang hilang, tetapi seluruh fondasi negara ikut runtuh. Kekaisaran yang sebelumnya begitu percaya diri bahkan agresif, berdiri di atas kehancuran total. Ekonomi kacau, pemerintahan kehilangan wibawa, dan masyarakat terjebak antara trauma, rasa bersalah, dan ketidakpastian masa depan. Namun anehnya, dari titik paling gelap itu justru muncul transformasi yang mengubah arah sejarah Jepang. Di bawah pengawasan Jenderal Douglas MacArthur, negara ini menjalani proses reformasi yang sangat besar. Konstitusi baru yang disahkan pada tahun 1947 mengubah Jepang dari negara militeristik menjadi negara damai. Salah satu pasalnya yang sangat terkenal menyatakan bahwa Jepang tidak boleh memiliki kemampuan perang ofensif. Artinya, tentara mereka hanya bisa berfungsi sebagai pertahanan diri, bukan agresi. Pembatasan ini membuat Jepang mengalihkan seluruh energi nasional ke bidang yang lain. Jika dulu kekuatan mereka pada kapal perang dan mesin tempur, kini fokusnya bergeser ke industri, riset, dan teknologi. Dalam beberapa dekade, hasilnya mulai terlihat. Pabrik-pabrik bangkit, inovasi berkembang cepat, dan Jepang berubah menjadi salah satu pusat ekonomi paling dinamis di dunia. Nama-nama seperti Sony, Toyota, Canon, Panasonic menjadi simbol kualitas dan ketepatan.
Kamera Jepang mengisi dunia fotografi. Mobil Jepang dikenal tangguh dan efisien, dan perangkat elektronik mereka menjadi standar baru dalam teknologi rumah tangga. Sejarawan John Doerr menjuluki masa itu sebagai embracing defeat, sebuah gambaran puitis tentang bagaimana Jepang justru memeluk kekalahannya, memahaminya, lalu mengubahnya menjadi fondasi kekuatan baru. Dari reruntuhan perang, Jepang tidak hanya bangkit, mereka berubah menjadi contoh bagaimana sebuah bangsa bisa mengolah trauma menjadi inovasi yang mengangkat reputasi dunia. Jika kita rangkum, pemenang sejati dua perang dunia bukanlah mereka yang bendera kemenangannya berkibar di akhir pertempuran. Pemenangnya adalah mereka yang berhasil mengubah kehancuran global menjadi kesempatan untuk membangun tatanan baru. Amerika Serikat masuk Perang Dunia I sebagai kreditor dan keluar dari Perang Dunia Kedua sebagai penguasa tatanan dunia modern. Eropa yang dulu mendominasi kini menjadi arena persaingan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Abad ke-20 benar-benar menjadi abad Amerika. Sejarah memberi kita satu pelajaran penting. Dalam konflik besar, keuntungan terbesar sering jatuh pada pihak yang mampu memanfaatkan transisi, bukan hanya memenangkan pertempuran. Pertanyaannya kini, di dunia modern ketika konflik berlangsung dalam bentuk ekonomi, teknologi, dan informasi, siapa yang sedang bermain catur di balik layar? Dan siapa yang akan menulis aturan baru? Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, like, dan share. Semoga bermanfaat, sampai jumpa di video selanjutnya.